Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Kisah kali ini menceritakan tentang kehidupan Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari adalah putra dan penerus pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Puluhan santri dan warga Tebu Ireng berdesakan di masjid pondok pesantren. Mereka tengah menggelar pengajian yang rutin digelar setiap Jumat seusai sholat Isya. Suara mereka terdengar hingga ke dalam kesepuhan yang berjarak sekitar 10 meter dari masjid. Kesepuhan adalah tempat bermukim keluarga besar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pada malam itu, 1 Juni 1914 Hijriah, suasana di dalam kesepuhan tak kalah ramai. Nyai Nafikoh, istri Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tengah menahan rasa sakit lantaran detik-detik kelahiran bayi yang dikandungnya makin dekat. Ia dikelilingi sejumlah kerabat dan pelayan dekat. Menjelang malam, dari dalam kesepuhan melengking tangis bayi. Nyai Nafikoh melahirkan bayi laki-laki. Air mata bahagia pun keluar dari putri Kiai Ilyas, pengasuh pondok pesantren sebulan Madiun itu. Kiai Hasyim memberi nama putranya yang baru lahir itu Muhammad Asy'ari. Nama ini diambil dari nama ayah Kiai Hasyim sendiri. Kiai Hasyim mewariskan nama itu kepada sang bayi karena 4 kakaknya semuanya perempuan. Tapi sebulan kemudian nama ini diganti karena Asy'ari kecil sering sakit-sakitan hingga tubuhnya kurus. Nama itu dianggap terlalu berat disandang sang bayi. Kiai Hasyim kemudian mengganti nama putra pertamanya itu dengan Abdul Wahid Hasyim. Karena ia anak laki pertama, hal itu merisaukan ibundanya, Nyai Nafikoh. Sang ibu pun bernazar pada usia 3 bulan Wahid akan dibawa ke guru ayahnya, Kiai Haji Khalil di Bangkalan, Madura. Ketika waktu itu Bangkalan sedang diguyur hujan lebat, petir sambar menyambar. Bukannya membukakan pintu, Kiai Khalil malah meminta tamu dan bayi itu menunggu di halaman rumah. Karena cemas melihat bayinya kehujanan, Nyai Nafikoh menggendong sang bayi berteduh di empar sambil berdoa. Tuan rumah tidak tampak kasihan, tapi malah memerintahkan membawa sang bayi kembali ke halaman. Beberapa waktu kemudian, Kiai Khalil meminta bayi itu dibawa pulang. Kisah ini menjadi isyarat kelak sang bayi akan menjadi orang besar. Dari sejak kecil, Wahid sudah terlihat memiliki kemampuan yang tak sama dengan anak-anak lain sebayanya. Sang ayah tak menyekolahkan ke Holland Indische School layaknya putra seorang tokoh pada zaman itu. Kiai Hasyim memang dikenal anti sekolah yang didirikan penjajah. Ia memilih untuk mengajar anak sendiri. Karena cerdas, Wahid cepat menyerap semua pelajaran yang diberikan. Umur 5 tahun, Wahid sudah belajar membaca Al-Quran. Kiai Hasyim sendiri yang mengajar putranya ini setiap seusai sholat zuhur dan maghrib. Untuk pengetahuan agama lainnya, Wahid belajar di Ponpes Tebu Ireng pada pagi hari. Karena cepatnya ia menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan, pada umur 7 tahun ia sudah mampu mempelajari banyak kitab yang diajarkan di pesantren, antara lain Fathul Qorib, Minhajul Qawim, Mutammimah. Meskipun aktivitas belajarnya padat, Wahid pun tetap bermain-main selayak anak-anak di usianya. Meskipun anak kiai, ia tidak pernah memilih-milih teman. Wahid bermain dengan semua anak di antara kebiasaannya di waktu kecil. Ia suka membagi-bagi pisang goreng.
makanan kesukaannya kepada teman-temannya seperti anak-anak lainnya. Wahid pun sering dimarahi oleh ayahnya jika bersalah, tapi ia yang memahami ibunya. Biasanya ia menangis. Di saat itu sang ibu segera berusaha menenangkannya dan kerap berkata, "Kamu jangan suka menangis, karena nanti kalau sudah besar bakal jadi menteri." Ucapan yang kelak memang benar nyata terbukti. Keistimewaan khusus yang juga sudah terlihat sejak kecil. Pernah suatu ketika Wahid masuk ke dalam kandang harimau milik ayahnya yang berada di bawah pohon besar yang terletak beberapa meter di samping masjid. Ternyata raja hutan yang ganas itu diam, tidak melawan pada saat Wahid menungganginya. Keistimewaan lain yang dimiliki Wahid kecil, ia mampu menyerap pelajaran di saat asik bermain. Karena cepatnya ia menyerap ilmu-ilmu, pada usia 12 tahun ia sudah bisa mengajar. Murid pertamanya adalah adiknya sendiri, Abdul Karim Hasim. Sambil mengajar adiknya pada malam hari, biasanya ia belajar dan membaca buku-buku dan bahasa Arab. Di usia 12 tahun, Gus Wahid lulus dari madrasah Tebu Ireng. Di sela-sela pelajaran agama, ia menghafal syair-syair berbahasa Arab. Setahun kemudian, ia meminta izin kepada ayahnya untuk mengembara ke sejumlah pesantren. Tak mengherankan, di usia 15 tahun, walau tak pernah duduk di bangku sekolah umum, Gus Wahid sudah mahir baca tulis huruf Latin dan menguasai 2 bahasa asing, Inggris dan Belanda. Kedua bahasa asing itu dipelajarinya sendiri melalui majalah dalam dan luar negeri. Dan untuk lebih menguasai lagi kedua bahasa asing itu, sang ibunda Nyai Nabiko meminta kepada orang Eropa yang bekerja sebagai manajer di pabrik gula untuk mengajari putranya bahasa Inggris dan Belanda. Hal itu dimaksud agar Gus Wahid kelak bisa masuk pergaulan elit di perkotaan. Maka sejak saat itu bukan hanya kitab-kitab berbahasa Arab yang dilalapnya, seringkali ia tinggal di ruang perpustakaan. Sang ayah berlari-lari lama hanya untuk membaca. Apapun yang ada di perpustakaan dibacanya. Tetapi buku-buku yang berbahasa Inggris, Jerman, dan Belanda, serta matematika, ilmu bumi, dan pengetahuan umum juga ia baca. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Wahid Hasim, dalam waktu singkat, MAAI sudah membuahkan berbagai keputusan. Misalnya, pembentukan Komisi Pemberantasan Penghinaan Islam juga berhasil memulangkan lebih dari 900 orang Islam Indonesia yang terlantar di Mekah. Puncaknya saat Kongres di Solo, Majelis Indonesia Agama Islam di bawah kepemimpinan Kiai Wahid Hasim memutuskan pelarangan bantuan milis untuk Belanda, melarang transfer darah untuk membantu peperangan Belanda. Di masa penduduk Jepang, Majelis Indonesia Agama Islam merupakan satu-satunya perkumpulan yang diperbolehkan berdiri di negara ini. Di luar itu, Kiai Wahid adalah tokoh yang relatif lebih diterima oleh Jepang dibanding tokoh-tokoh lainnya. Terlebih lagi setelah keberhasilannya melobi dan meyakinkan pembesar Jepang untuk membebaskan Kiai Haji Hasim Asy'ari yang ditangkap mendadak oleh pemerintah Jepang dan dijebloskan ke penjara pada tahun 1942 Hijriah. Sejak saat itu, Jepang berubah pandangan. Organisasi keagamaan bukan ancaman bagi penduduk mereka. Lobby insentif Kiai Wahid membuahkan hasil. Pada hari Sabtu, 18 April 1953 Hijriah, Kiai Wahid Hasim berangkat dari Jakarta menuju Sumedang, Jawa Barat
untuk menghadiri rapat NU di kampung Cimidi di antara Bandung dan Cimahi. Hujan dapat mengguyur jalanan yang dilalui oleh kendaraan yang ditunggangi oleh kayu wahid dan rombongan. Ban Chevrolet yang ditunggangi kayu wahid selip dan sang supir tak mampu mengendalikannya. Mobil pun melaju zigzag di depan sebuah truk mengerem. Bagian belakang mobil kayu wahid membentur truk dengan keras. Tubuh kayu wahid terhampar keluar dan terlindas truk. Keesokan harinya, 19 April 1953 Hijriah, guru bangsa, ulama pendidik, dan pendidik ulama itu wafat di rumah sakit Borones, Bandung, dan usia 39 tahun. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan sebagai pemersatu bangsa. Kita patut bersedih atas kepulangan beliau. Cerita ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga bangsa Indonesia selalu bersatu dalam menegakkan merah putih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.